Hai, perkenalkan saya Bella Wayunidias. Berikut saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi nukleus serta materi genetik. Itu yang pertama yaitu struktur dan fungsi nukleus. Nah, berikut merupakan gambar dari nukleus. Nukleus memiliki diameter 5 μm dan memiliki 2 membran, masing-masing bilayer dan mengandung pori. Di dalam nukleus mengandung kromatin, nukleolus, dan protein laminar. Pada sel eukariotik, nukleus mengandung sebagian besar gen dan sebagian kecil ada di mitokondria dan kloroplas. Struktur dan letak nukleus pada sel hewan dan tumbuhan secara umum tidak berbeda. Posisi nukleus lebih permanen karena terikat pada filamen intermediat. Nah, yang ini merupakan selapung inti dari nukleus, sedangkan yang ini merupakan pori-pori intinya. Dan di dalam nukleus terdapat nukleolus, sedangkan serabut-serabut ini merupakan kromatin. Nah, berikut merupakan sel dari sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk letak dari nukleusnya tidak jauh berbeda. Selanjutnya yaitu fungsi nukleus. Untuk yang pertama, merupakan mengendalikan seluruh kegiatan sel. Yang kedua, mengeluarkan RNA dan subunit ribosom ke sitoplasma. Yang ketiga, mengatur pembelahan sel. Yang keempat, membawa informasi genetik. Untuk pembahasan yang kedua merupakan materi genetik. Nitrogen pada asam nukleat saling berpasangan antara purine dengan pirimidin yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Untuk DNA, pasangannya merupakan adenin dan timin, guanin dengan sitosin. Sedangkan pada RNA yaitu adenin dengan urasil dan guanin dengan sitosin. Berikut merupakan struktur dari DNA dan RNA. Untuk DNA sendiri, strukturnya merupakan double helix, sedangkan pada RNA hanya tersusun dari satu nukleotida. DNA dan RNA merupakan polimer, sedangkan monomernya merupakan nukleotida. DNA berbentuk double helix. DNA memiliki ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen yang ditandai dengan ada tidaknya gugus fosfat. Double helix pada DNA dapat berubah karena pemanasan dan pendinginan struktur RNA tersusun atas polinukleotida tunggal. Yang pembahasan yang selanjutnya itu aliran informasi genetik. Nah, materi genetik adalah bahan-bahan atau materi yang berperan dalam penyampaian informasi genetik di dalam sel. Informasi genetik yang menentukan sifat atau karakteristik suatu organisme tersimpan di dalam molekul DNA. Molekul DNA tersusun oleh ribuan gen. Setiap gennya merupakan sandi genetik untuk setiap protein yang diproduksi oleh tubuh. Informasi genetik suatu organisme dalam molekul DNA yang dapat di dalam inti sel. Unit fungsional dalam molekul DNA yang menjadi sifat keturunan atau sifat genetik tertentu disebut dengan gen. Keseluruhan informasi genetik yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup disebut dengan genom. Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa. Baiklah, kita akan membahas selanjutnya yaitu protein. Untuk pengertian protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan yang disebut dengan ikatan peptida. Untuk yang selanjutnya itu proses sintesis protein. Proses sintesis protein terdiri dari 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Untuk replikasi DNA dibagi menjadi 2, yaitu DNA helikase dan DNA polimerase. Untuk DNA helikase, membuka dsDNA menghasilkan 2 ssDNA yang membentang dari 5 aksen sampai ke 3 aksen dan 3 aksen sampai ke 5 aksen yang disebut dengan binding strand. Kedua single strand DNA distabilkan oleh single strand binding protein menjadi lurus dan tidak membengkok. Nah, ini dibutuhkan kerja enzim untuk mensintesis untai DNA yang baru. Selanjutnya yaitu DNA polimerase. DNA polimerase yang pertama yaitu mensintesis untai DNA baru yang telah dihasilkan oleh DNA helikase dengan
menginkorporasikan DNTP oleh ujung OH3 aksen primer atau nascent DNA. Membentuk ikatan di ether fosfat antara hidroksil 3 aksen polinukleotida yang sudah membentuk nascent DNA. Dengan fosfat 5 aksen nukleotida yang diinkorporasikan, DNA polimerase mensintesis untai baru dari 5 aksen sampai 3 aksen dan membaca template-nya dari 3 aksen sampai ke 5 aksen. Untuk proses yang kedua yaitu transkripsi. Nah, pada proses transkripsi ini dengan template gen-gen yang terdapat di dalam unit DNA. Proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel eukariotik atau di sitoplasma pada sel prokaryotik. Transkripsi dari setiap gen akan menghasilkan RNA untai tunggal. Sekuensinya merupakan komplement dari sekuens nukleotida pada satu untai DNA atau untai ganda. Untai DNA membaca cetakan disebut untai template atau disebut dengan template strand. Sedangkan untai DNA pasangannya disebut untai kode atau coding strand. Pada proses transkripsi DNA, template-nya dibaca dari arah 3 aksen ke 5 aksen. Sedangkan sintesis RNA sebaliknya, yaitu 5 aksen ke 3 aksen. Tahap selanjutnya yaitu tahapan proses transkripsi. Dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi, kedua adalah elongasi, yang ketiga adalah transminasi. Untuk yang pertama inisiasi, RNA polimerase melekat pada daerah kromata atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsinya. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Nah, berikut merupakan gambaran dari proses inisiasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh proses elongasi, yaitu atau disebut dengan proses pemanjangan. Setelah rantai ganda DNA terbuka pada proses inisiasi tadi, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi pemanjangan RNA yang disebut elongasi, pemanjangan. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Untuk gambarnya bisa dapat dilihat di sini. Ini merupakan 3 aksen dan ini 5 aksen, ujung 5 aksen. Selanjutnya akan masuk ke dalam terminator. Nah, pada terminator ini terjadi proses terminasi. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk melindungi proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah membentuk akan terlepas dari DNA. mRNA atau disebut dengan messenger RNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon. Hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian mRNA tersebut akan keluar dari inti melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Nah, setelah masuk ke dalam sitosol ini, selanjutnya akan terjadi proses yang ketiga, yaitu translasi. Translasi merupakan sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di dalam ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Nah, untuk tahapan dari proses translasi ini sama seperti tahapan pada proses transkripsi. Terdiri dari 3, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, yang ketiga yaitu terminasi.
pada inisiasi di dalam proses translasi ini berbeda dengan proses inisiasi yang berada di transkripsi, karena proses ini melanjutkan dari proses transkripsi. Untuk yang pertama, ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa berikut disebut dengan kodon inisiasi. Itu yang kedua, yaitu kodon inisiasinya adalah AUG. Kode AUG ini memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Nah, berikut merupakan gambaran-gambarannya. Ini dari AUG, kemudian tRNA-nya adalah UAC. Selanjutnya dilanjutkan oleh proses elongasi. Kodon yang telah dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dalam asam amino pertama atau metionin. Asam amino pertama, metionin, segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke dalam sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Nah, setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalis oleh rRNA atau ribosomal RNA yang terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim membentuk ikatan peptida yang menggabungkan polipeptida antara asam amino. Nah, berikut merupakan proses dari elongasi atau pemanjangan. Selanjutnya yaitu proses yang terakhir, terminasi atau penutupan. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA, UAG, UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Nah, berikut merupakan gambaran dari proses terminasi. Ini kode stop. Untuk kode stopnya kan UAG, UAA, dan UGA. Kemudian polipeptida tadi bebas, kemudian muncul subunit kromosom. Ya, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.